pada tanggal 25 Agustus 2015. Suasana pagi di distrik Sibena, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, tampak seperti hari-hari biasa. Ferly Diansari, seorang ibu muda berusia 26 tahun yang tengah mengandung anak ketiga, menghabiskan waktu bersama kedua anaknya, Kalitas Putri Natalia, 7 tahun, dan Andika Wirata, 4 tahun. Suaminya, Julius Hermanto, seorang kepala sekolah SD yang mengabdikan diri di pulau lain, berpamitan untuk menghadiri acara sekolah yang mengharuskannya tinggal di luar rumah selama 3 hari. Julius harus menempuh perjalanan 5 jam dengan perahu menuju tempat tugasnya. Keberangkatan Julius adalah hal biasa bagi keluarga mereka. Ferly, yang merupakan ibu rumah tangga, sudah terbiasa mengurus rumah dan anak-anak selama suaminya bekerja. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa kali ini. Sejak hari pertama kepergian Julius, tetangga mulai memperhatikan beberapa keanehan di rumah keluarga kecil itu. Jemuran yang biasa diangkat setiap pagi terlihat tetap tergantung selama berhari-hari. Lampu rumah yang biasanya menyala saat malam kini tetap gelap. Pintu rumah selalu tertutup rapat, berbeda dari kebiasaan Ferly yang sering membiarkan pintu terbuka untuk angin masuk. Keanehan ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan tetangga, terutama ketika keadaan tersebut berlangsung hingga malam hari tanggal 27 Agustus. Sekitar pukul 21 malam, seorang tetangga yang khawatir memutuskan untuk mendekati rumah Ferly. Ia mencoba memanggil dari luar, namun tidak ada jawaban. Ketukan pintu pun tidak mendapat respons. Tetangga tersebut akhirnya memberanikan diri memutar pegangan pintu dan mendapati bahwa pintu rumah tidak terkunci. Ketika pintu terbuka, suasana di dalam rumah sangat gelap. Bau tidak sedap langsung menyergap, membuat tetangga tersebut merasa ada yang sangat tidak beres. Dengan gemetar, ia mencari saklar lampu dan menyalakannya. Pemandangan yang tersaji di depan matanya begitu mengerikan. Ferly dan kedua anaknya ditemukan tidak bernyawa di ruang utama rumah. Kondisi mereka menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Suasana sunyi distrik kecil itu seketika pecah dengan teriakan histeris tetangga. Kabar duka ini segera menyebar, dan warga berkumpul di sekitar rumah, terpaku dalam kesedihan dan ketakutan. Polisi tiba di lokasi beberapa saat kemudian, setelah menerima laporan dari warga. Mereka segera mengamankan tempat kejadian perkara dan memulai investigasi. Malam itu juga, Julius Hermanto tiba di rumah setelah perjalanan panjang dari tempat tugasnya. Ia heran melihat keramaian di sekitar rumahnya dengan polisi yang tampak sibuk di TKP. Ketika Julius diberitahu tentang apa yang terjadi, ia tidak mampu menahan kesedihannya. Sebagai seorang suami dan ayah, melihat istri yang sedang mengandung serta kedua anaknya tewas secara tragis adalah pukulan yang tidak terbayangkan. Tragedi ini tidak hanya mengguncang Julius, tetapi juga seluruh masyarakat di distrik Sibena. Dengan suasana hati yang hancur, Julius berharap keadilan bisa ditegakkan untuk keluarganya. Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti di TKP yang menjadi awal dari penyelidikan panjang dan penuh teka-teki atas kasus ini. Penyelidikan tragedi yang merenggut nyawa Ferly Diansari dan kedua anaknya dimulai dengan intens. Polisi menemukan sejumlah bukti penting di tempat kejadian perkara, TKP. Di antara temuan tersebut adalah sarung saksak, pisau tradisional, jejak kaki tanpa alas, dan fakta bahwa handphone milik Ferly tidak ada di lokasi. Ketiga hal ini menjadi petunjuk utama untuk mengungkap pelaku. Warga sekitar memberikan kesaksian bahwa Ferly dan anak-anaknya tidak pernah terlihat sejak Julius, sang suami, berangkat tugas. Para tetangga menyebutkan bahwa Ferly adalah sosok yang ramah dan dikenal baik oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kabar kematiannya yang mengenaskan memunculkan rasa duka mendalam sekaligus kemarahan dari warga. Beberapa hari setelah kejadian, polisi mendapatkan titik terang. Pada tanggal 6 September 2015, seorang oknum tentara berpangkat Letnan 1 bernama Emmanuel Manuhutu mendatangi Polres Teluk Bintuni. Ia menyerahkan handphone milik Ferly yang sebelumnya hilang. Emmanuel mengaku bahwa handphone tersebut didapatkan dari rekannya, seorang prajurit bernama Prada Samuel Jitmaau yang bertugas di Batalion Infanteri di Sorong. Polisi segera berkoordinasi dengan pihak TNI untuk mengidentifikasi keterlibatan Prada Samuel. Jejak kaki yang ditemukan di TKP kemudian dibandingkan dengan sidik kaki Samuel dan hasilnya cocok. Selain itu, kesaksian dari Emmanuel terkait asal-usul handphone tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Samuel adalah pelaku.
Namun, karena Samuel adalah anggota militer aktif, kasus ini dialihkan ke Detasemen Polisi Militer, Denpom, untuk proses hukum lebih lanjut. Investigasi mengungkap bahwa Samuel sudah lama memiliki ketertarikan pada Verly, meskipun ia tahu bahwa Verly adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah bersuami. Samuel sering menghubungi Verly melalui telepon untuk menggoda dan mencoba mendekatinya. Namun, Verly tidak pernah menanggapi. Bahkan, Verly sempat mengadukan tindakan Samuel kepada suaminya, Julius. Sebagai langkah pencegahan, Julius menyarankan Verly untuk mengganti nomor teleponnya agar tidak lagi dihubungi oleh Samuel. Samuel, yang tidak terima ditolak, mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Tetangga sering melihatnya mondar-mandir di sekitar rumah Verly, terutama saat Julius sedang tidak berada di rumah. Pada malam tanggal 24 Agustus 2015, Samuel bersama beberapa rekannya yang merupakan warga sipil diketahui mengonsumsi alkohol di dekat rumah Verly. Sekitar pukul 2 dini hari, Samuel meninggalkan kelompoknya dan naik ojek menuju rumah Verly, membawa saksak sebagai senjata. Samuel berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah Verly, yang saat itu hanya dihuni Verly dan kedua anaknya. Namun, aksi Samuel tidak berjalan mulus. Verly yang terbangun segera menyadari keberadaan Samuel dan mencoba melawan. Sayangnya, Samuel yang bersenjata berhasil menguasai situasi, menghabisi nyawa Verly terlebih dahulu sebelum menyerang kedua anaknya yang tidak berdaya. Setelah melakukan aksi kejinya, Samuel meninggalkan TKP dengan membawa handphone milik Verly sebagai barang rampasan. Ia kembali ke tempat tinggalnya di Bintuni, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, handphone tersebut diberikan kepada Emmanuel Manuhutu, yang akhirnya menyerahkannya kepada polisi setelah menyadari barang itu milik korban. Meskipun bukti-bukti sudah cukup kuat untuk menjerat Samuel sebagai pelaku, proses hukum berjalan lambat. Karena status Samuel sebagai anggota TNI, kasus ini berada di bawah yurisdiksi militer. Keluarga korban merasa kecewa karena penyelidikan yang dilakukan oleh Denpom terkesan tertutup. Mereka kesulitan mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus, meskipun telah berulang kali meminta penjelasan kepada pihak berwenang. Keluarga Verly kemudian mengadukan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan berbagai organisasi masyarakat. Dukungan juga datang dari Komnas Perlindungan Anak serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua pihak mendesak agar kasus ini diselesaikan dengan adil dan transparan. Walaupun tekanan publik semakin besar, proses hukum tetap berlarut-larut. Selama hampir 7 bulan, keluarga korban hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Ketegangan semakin memuncak, tetapi mereka tetap teguh untuk memperjuangkan keadilan bagi Verly dan kedua anaknya. Setelah menunggu berbulan-bulan dalam ketidakpastian, keluarga Verly Diansari akhirnya mendapatkan kabar bahwa proses hukum terhadap Prada Samuel Jitmaau akan dimulai. Sidang pertama digelar pada Mei 2016, hampir 9 bulan setelah tragedi itu terjadi. Dalam sidang tersebut, Samuel memberikan keterangan yang berbelit-belit, bahkan sempat menyangkal sebagian besar kesaksian yang memberatkannya. Hakim pun menegur Samuel atas sikap tidak kooperatifnya selama persidangan. Meskipun proses hukum akhirnya berjalan, keluarga Verly merasa bahwa kasus ini tetap penuh hambatan. Mereka harus menghadapi kerumitan birokrasi dan minimnya transparansi dari pihak militer. Namun, keluarga korban tidak menyerah. Dengan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, mereka terus mendesak agar hukum ditegakkan. Proses persidangan yang panjang. Sidang demi sidang terus berlangsung hingga mencapai puncaknya pada Juli 2016. Dalam persidangan terakhir, bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya dipaparkan dengan jelas. 1. Sidik kaki. Jejak kaki tanpa alas yang ditemukan di TKP cocok dengan sidik kaki Samuel. 2. Handphone korban. Barang milik Verly yang ditemukan di tangan Samuel menjadi bukti kuat bahwa ia berada di TKP. 3. Motif. Samuel memiliki obsesi terhadap Verly dan telah beberapa kali mencoba mendekatinya secara tidak pantas, meskipun ditolak. Hakim akhirnya menyatakan Samuel Jitmaau bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Verly Diansari dan kedua anaknya. Samuel dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Vonis ini dianggap sebagai bentuk keadilan, meskipun keluarga korban menginginkan hukuman yang lebih berat,
mengingat besarnya penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan Samuel. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menunjukkan betapa sulitnya menegakkan keadilan ketika pelaku adalah seorang anggota militer. Proses hukum yang berlarut-larut menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang melibatkan institusi tertentu. Keluarga Verly, meskipun dihantui kesedihan mendalam, menunjukkan keberanian luar biasa dalam memperjuangkan keadilan. Dengan dukungan masyarakat dan lembaga terkait, mereka berhasil memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan bagi korban kejahatan dan keharusan bagi sistem hukum untuk bekerja dengan adil, tanpa memandang latar belakang pelaku. Tragedi yang menimpa Verly dan keluarganya bukan hanya cerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang perjuangan mencari keadilan di tengah ketidakpastian. Masyarakat berharap bahwa kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk menangani kasus serupa dengan cepat, transparan, dan berpihak kepada kebenaran. Sebab keadilan bukan hanya hak keluarga korban, tetapi juga hak setiap manusia.